Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Masyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah SWT yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita dengan baik. Terlebih lagi yaitu yang paling kita rasakan saat ini, disampaikannya niat dan nomor kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah, amin. Salam dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya yang setia hingga seluruh pengikutnya setia hingga yaumul qiyamah. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah, kemarin itu kita sudah nyampe di ayat 42 di surat ketiga. Ini kita saat ini sudah 1400 tahun yang lalu lebih ya. Dari ini Quran diturunkan, disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Rasul itu diutus untuk meneruskan, menyampaikan risalah itu kepada seluruh manusia. Seluruh manusia setelah kerasulan Rasulullah itu adalah berarti wajib mengikuti Quran. Nah, sama yang berbahagia, Quran ini adalah petunjuk kita, petunjuk hidup kita untuk agar kita ini dikatakan di sana berhasil, sukses di dalam menata kehidupan kita di dunia dan nantinya di akhirat. Otomatis di sana kalau sukses dunia dengan petunjuk Allah, nah harapannya adalah kita di akhirat nanti mendapat ridhonya dan dimasukkan ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Nah, jamaah dirahmati Allah, di sini pelajaran-pelajaran dari Allah ini dalam Al-Qur'an ini adalah ya untuk kita terapkan dalam kehidupan, untuk dilaksanakan. Contoh-contoh nyata yang sudah kita baca kemarin itu kan Nabi Zakaria, kemudian ibunya Maryam, Hana itu ya, itu kan juga nyata. Jadi kisah itu kisah benar-benar ada dan itu dijadikan Allah suruh menggunakan sebagai teladan, contoh pelajaran berharga yang di sana. Ya harapannya ya kita bisa mengambil pelajarannya nih untuk kita pakai di dalam kehidupan ini. Nah, kemarin yang terakhir itu ketika Nabi Zakaria ketika masuk ya di dalam ini mikrotnya yang diasuhnya itu Maryam itu ada rezeki, itu ditanya dari mana rezeki? Dari Allah. Akhirnya Nabi Zakaria seperti diingatkan kembali bahwa di sana semua itu ya dari Allah, harus minta pada Allah. Akhirnya Nabi Zakaria ini juga berdoa pada Allah, memohon anak yang baik, yang soleh, keturunan yang thayyib. Ini Nabi Zakaria memohon itu. Kemudian akhirnya juga diberi. Nah,
Nah, ini ceritanya belum nyampe Jibril ya, itu sudah tandanya diberi malaikat Jibril. Malaikat Jibril akhirnya dikabari malaikat Jibril. Nanti akan ada putra. Terus di situ Nabi Zakaria juga bingung ya, sudah tua, sudah istrinya juga mandul. Nah, bagaimana? Ya Allah dengan kuasanya ya bisa saja. Sehingga Nabi Zakaria itu minta tanda. Kalau memang nanti benar-benar istrinya hamil, tandanya bagaimana akan diberi anak. Nah, kamu nggak bisa ngomong. Nah, Allah menjelaskan kamu nggak bisa ngomong selama 3 hari. Kalau menyampaikan ke manusia nggak bisa. Harus pakai isyarat, bahasa isyarat. Tetapi ketika di sana disuruh berzikir sebanyak-banyaknya, mensucikan Allah sebanyak-banyaknya di waktu petang dan pagi hari, ya bisa. Kemarin sudah kita membahas itu. Dari sana banyak pelajaran bahwa kita pun ya itu pagi dan petang memperbanyak zikir, menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, bertasbih, mensucikan Allah sebanyak-banyaknya di pagi dan petang dan pagi hari. Ini luar biasa. Nah, jamaah yang berbahagia, apalagi pagi hari ya. Itu Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis, memang khusus itu ada sesuatu yang lebih nilainya daripada dunia seisinya, yaitu 2 rakaat sholat sunat fajar. Jadi sebelum kita sholat subuh, waktu sudah masuk waktu subuh, nah di sanalah kita sholat dulu 2 rakaat. Khusus itu niatnya benar-benar ya dalam hati, niat sholat sunat fajar 2 rakaat saja. Misalnya masuk masjid, tahiyatul masjid, nanti ada di situ habis tahiyatul masjid ya 2 rakaat fajar. Atau misalnya waktunya mepet ya sudah 2 rakaat fajar itu, 2 rakaat sunat fajar itu nilainya lebih besar dari dunia seisinya. Nah, baru kita sholat subuh 2 rakaat juga. Sehingga ini hadisnya benar-benar di situ khusus 2 rakaat sholat sunat fajar. Nah, ini kita ya sebaiknya terus-menerus melaksanakan di pagi hari. Di situ kita berzikir pada Allah sebanyak-banyaknya, bertasbih petang dan pagi hari. Kemarin terakhir itu yaitu yang kita bahas di ayat 42 itu Allah berfirman itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Itu sudah kita bahas kemarin ya. Yaitu malaikat Jibril menemui Maryam dan berkata, menyampaikan, "Hei Maryam, ya Maryam, innallaha astafaki, ya, sungguh Allah telah memilihmu, wa tahharaki, mensucikan kamu, ya, wastafaki, dan juga ini melebihkan kamu, ya, mensucikan kamu, melebihkan kamu ala nisa'il alamin, atas wanita seluruh alam." Perempuan suci, ya, ini yang dipilih oleh Allah, ya, dilebihkan atas seluruh wanita-wanita di alam raya ini, ala nisa'il alamin, di seluruh dunia ini. Saat itu ini Maryam ini, perempuan suci ini benar-benar dipilih oleh Allah. Nah, jamaah yang berbahagia, kemarin sudah kita bahas ya sebelumnya itu betapa perjuangan seorang wanita ini dari sebelum lahir itu sudah oleh ibunya diniatkan untuk benar-benar mengelola Baitul Maqdis, ya, untuk benar-benar di sana diserahkan di sana untuk mengelola. Nah, ketika lahir perempuan bagaimana nih? Ya Allah lebih tahu, makanya terus tetap itu niatnya diserahkan ke Baitul Maqdis nanti untuk
membina dan membina masyarakat juga di situ. Ya ternyata itu tadi pelajarannya banyak sekali sampai Nabi Zakaria yang punya hak mengasuh juga diberikan pelajaran luar biasa. Nah, jamaah yang berbahagia ini kita lanjutkan di ayat ke-43 itu ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Nah, ini memang ke Maryam gitu. Tapi untuk kita yang tahu ini berarti ini pelajaran berharga, kita juga ingin menjadi orang yang mulia. Nah, maka ini kelanjutannya. Kalau kemarin hanya sampai di situ di 42, sekarang kelanjutannya itu ya Maryam, hei Maryam, malaikat Jibril melanjutkan ini. Hei Maryam, ini ya Maryam muknuti, kamu itu taatlah. Kunut ya, di situ ada qaf nun ta. Artinya taat, patuh di situ, taat patuh. Li rabbiki, taatlah patuhlah li rabbiki kepada Tuhanmu. Nah, dari sini jamaah yang berbahagia, ini saja kalimat ini. Ya Maryam qunuti li rabbiki, hei Maryam, kamu taat tetap kepada Tuhanmu. Berarti kita juga terus ini sampai kapan? Ya sampai ini hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang yang diyakini yaitu ajal kita. Ajal kita pasti datang. Nah kita ya terus menerus harus ini sama perintah ini juga untuk kita juga. Sebuah kisah contohnya. Ya Maryamu, ya Maryamu qunuti li rabbiki, wahai Maryam, taatlah kamu kepada Tuhanmu. Wasjudi, dan sujudlah kamu, sujudlah kamu. Wargai, dan rukuklah kamu. Ma'arrokin, ma'a beserta arrokin, orang-orang yang rukuk. Sehingga jamaah yang berbahagia, apa ya di sini berarti ini juga pelajaran yang berharga untuk kita. Ya kita harus melakukan yang sama. Di kondisi zaman yang sudah lama gitu, 1000 tahun lebih nih dari Quran diturunkan, semakin jauh semakin apa gitu, banyak manusia yang ya semakin menjauh dari Quran, semakin menjauh dari Quran, ditipu dengan iblis dan bala tentaranya, dengan tipuan yang menggiurkan. Saat ini setan itu datang tidak dengan sesuatu yang menyeramkan, menakutkan, tapi dengan ya ini tipuan yang luar biasa lihainya, sehingga gak kerasa, ini tidak terasa bahwa kita itu ya ditipu. Waduh, ini dikendalikan luar biasa. Masalah kadang-kadang betul ketok ya. Gitu, tidak kelihatan, luar biasa halusnya. Apalagi itu saat niki nah, sekarang ini ya, misalnya sekarang ini kalau orang itu sudah apa namanya itu di HP niku scroll di TikTok atau apa saja itu mbok rong jam kuat, jangankan rong jam. Gitu, pinten jam kuat, tapi kadang-kadang mau cot dulu ngantuk, mikir sidik, tidak mampu kadang-kadang ini. Nah ini ya Maryam qunuti li rabbiki, wahai Maryam, taatlah kamu kepada Tuhan. Dulu piye ceritanya taat, gitu. Cara taat itu gimana kalau kita tidak membaca Quran? Ya nggak bisa. Harus ngapain? Terus misalnya seorang pedagang atau seorang petani, taatnya petani bagaimana? Apa ya terus di masjid terus kapan tanduri? Pedagang di masjid terus kapan dagang? Gitu. Kapan menata dagang dan sebagainya? Ya kalau sholat kan hanya berapa menit sih, gitu.
itu terus di situ oh iya harus apa yang kulakukan begini. Ya. Ini ketaatan itu ya kepada Allah. Oh iya ternyata dagang walaupun dagang aturannya banyak, tidak boleh apa kan iku nggih. Tidak boleh misalnya ngomong kulane mau pirot enggak usah. Ya. Ya, sekarang ini harganya segini, nek gelem ya tuku, nek gak gelem ya enggak apa-apa. Harganya ini bagus, yang bagus segini, yang jelek segini, ini semuanya dijelaskan. Nah, enggak usah nanti menipu, iki mau pulane semene nek kan karena nipu nggih. Banyak nipu tadi. Padahal gitu, enggak. Nah, ini juga aturan-aturan yang ada di situ. Jangan dicampur yang buruk dengan yang bagus ya. Ini juga aturan. Apalagi nanti kalau sudah misalnya ada pengepul dan sebagainya, ya kalau campur baur malah cepat rusak semua nantinya. Nah, ini tak ketaatan pada Allah ya. Ya Maryam qunuti li rabbiki. Ini juga kita harus taat pada Rabb kita. Ya. Ini sesuai hukum-hukumnya kita pelajari semua. Kalau bertani itu begini semua. Ya. Ada pelajarannya, ada petunjuknya. Nah setelah itu wasjudi. Nah ini waktu nanti ada waktu yang dipastikan ditetapkan sujud, rukuk. Wasjudi warka'i ma'arrokiin, rukuk bersama yang mereka orang rukuk berarti kan jamaah nih, jamaah. Nah, ini bersama-sama di situ. Sujud dan rukuknya bersama-sama berarti ada jamaah, ada waktunya. Nah, samping berbahagia ini benar maksudnya ini nyata ya, kondisi nyata dulu. Kita tahu nih, 2000 tahun yang lalu gitu. Gitu. Sebelum Nabi Isa lahir kan ini masih Maryamnya masih disuruh itu disuruh malaikat menyampaikan Maryam sungguh Allah telah memilih kamu menyucikan kamu lebihkan kamu dari wanita seluruh alam. Maryam taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama mereka yang rukuk tadi. Sujud rukuk bersama orang yang rukuk. Nah jam yang berbahagia terus di ayat berikutnya nih. Nah ini Allah menjelaskan ini itu tadi seperti itu zalika min ampail ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Nah ini Allah menjelaskan zalika demikian itulah min ambail ghaibi min dari ambai berita-berita naba kan apa berita satu ambai berarti berita-berita banyak al ghaibi yang ghaib dari yang ghaib yang sudah lalu. Rasul kan diutus menerima wahyu kan sekitar tahun 610 ya. 600 tahun yang lalu Indonesia sudah merdeka baru dengan status ya. Dengan status biyen zaman biyen 600 tahun yang lalu tak kabarkan nuhihi ilaik kami mewahyukan padamu wahai Muhammad nuhihi ilaika tak wahyukan kepadamu ini bukan kenapa nggih banyak orang yang di sana di luaran sana itu menuduh bahwa Rasul ini dapat informasi dari orang lain, belajar atau macam-macam. Enggak, benar enggak. Bahwa Allah mewahyukan kepada Rasul. Dari malaikat Jibril diwahyukan pada Rasulullah. Tidak lewat manapun, tidak dari cerita manapun, dari mana enggak ada. Nah, ini kita harus yakin nih. Zalika min ampail ghaibi nuhihi ilaika. Demikian itu kisah itu min ampail ghaibi dari berita-berita ghaib zaman ratusan tahun yang lalu bahkan ribuan itu Nabi Adam dan sebagainya itu diwahyukan kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril dari Allah sendiri. Nah ini wa ma kunta dan tidaklah kamu itu berada ladaihim di sisi mereka di antara mereka
tidak hadir bersama mereka. Ketika yulquna aqlamahum, mereka melemparkan anak-anak panah. Niki napa kisahnya kan Nabi Zakaria kan dititik niku Hana nggih, ibunya Maryam itu kan menyerahkan Maryam ke Baitul Maqdis. Terus di situ ulama-ulama itu kepingin ini punya hak untuk mengasuh. Nah, itu akhirnya di sini dijelaskan oleh Allah. Itu para ulama yang hebat-hebat itu mereka sama-sama melemparkan anak panah untuk mengundi siapa yang berhak mengasuh Maryam. Tidak hanya satu nih, kadang itu ulama-ulama besarnya di Baitul Maqdis saat itu. Kamu Muhammad, kamu nggak berada di antara mereka, nggak di sisi mereka. Ketika mereka melemparkan anak panahnya untuk diundi, pena, istilahnya ada yang menyebutkan anak panah dengan pena, ini diundi pena, dilemparkan pena atau diundi panah maupun pena. Ini kebanyakan yang menyebutkan ada pena. Kolama, kof lam mim, itu pena, kolama. Ada yang menyebutkan diundi, misalnya dengan panah. Jadi ada macam-macam itu. Jadi mereka mengundi melempar ke pena, ke panah, penanya. Nah, di situ untuk menentukan ayyuhum, siapa di antara mereka yakfulu Maryam, yang berhak akan mengasuh, memelihara ini Maryam. Wa ma kunta, dan tidaklah kamu itu berada ladaihim di sisi mereka idh yahtasimun, ketika mereka itu bersengketa. Jadi royokan niku. Niki Maryam diroyok untuk diasuh. Siapa yang berhak untuk mengasuh Maryam ini? Sehingga jamaah yang berbahagia di situ ada pelajaran besar bagi kita bahwa ternyata pengasuh ini adalah juga menentukan. Akhirnya pengasuh ini di situ akhirnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang berhak bersengketa macam-macam, akhirnya diundi, ya, tidak hadir ketika mereka itu melempar niku pena-penanya niku untuk berhak mendapatkan hak pengasuhan. Ini jamaah yang berbahagia, di situ ada benar-benar niku yahtasimun, mereka bersengketa untuk memelihara niku. Sehingga ini istilahnya saling royokan macam-macam, akhirnya ya diundi pun siapa yang paling berhak di antara mereka. Akhirnya diundi dengan melempar kolam tadi, melempar pena tadi. Ada yang menjelaskan melempar panahnya atau pena. Ini. Enggak, karena benar-benar ini udah diniatkan sejak dalam kandungan itu sudah diniatkan untuk dibina di Baitul Maqdis itu. Akhirnya yaitu tadi Allah menjelaskan, kamu loh Muhammad, kamu tuh gak ngerti saat mereka bersengketa sampai ini memelihara Maryam. Nah, benar-benar akhirnya Nabi Zakaria merupakan orang yang paling dapat undian itu tadi. Itu yang kira-kira banget itu. Bersengketa banget itu. Karena ingin banget pokoknya ingin mengasuh anak itu, yang akhirnya Allah sudah menjelaskan melalui malaikat Jibril tadi, Maryam, Allah sudah milik kamu dan sebagainya. Itu dari proses panjang pendidikan yang luar biasa. Maka saat ini kita saat ini susah ya. Sulit luar biasa bagaimana untuk ini mencetak generasi sekelas Maryam ini. Aduh, berat.
Padahal ya harapannya Allah menjelaskan seperti ini. Jadi zalika ya, demikian itulah Allah sudah menjelaskan padamu ya. Ini kata zalika min ampa'il ghaibi nuhihi ilaika. Itu berita-berita gaib. Demikian itu berita-berita gaib dari kisah dulu itu yang kami wahyukan kepada kamu ya Muhammad. Kamu nggak ada saat itu. Kamu nggak ada saat itu saat mereka mengundi dengan pena, dengan pena. Terus mereka bersengketa. Yes, pokoknya kamu nggak ada di situ. Akhirnya yang berhak mendapatkan hak pengasuhan adalah benar-benar Nabi Zakaria itu tadi. Yang Allah sudah menskenariokan memang ya seperti itu. Untuk guru yang luar biasa ya harus benar-benar niatnya juga tulus dan orangnya terpilih banget. Ya, dia jaming berbahagia makanya ya ini juga menjadi pemikiran bagi kita. Piye ceritanya, bagaimana caranya untuk mendapatkan generasi-generasi yang luar biasa, yang gak gemen-gemen ya. Ini termasuk nanti ini Nabi Zakaria. Nanti kan juga ada enggak? Nah, nanti ada di surat yang lain nanti enggak? Di surat yang lain itu ada belum di sini. Nanti Nabi Zakaria itu ada di surat 19 ya. Nanti ada diberi putra namanya Yahya. Nah, Yahya itu sejak kecil sudah diajarin ya. Sejak kecil sudah dibina. Makanya kemudian itu sudah kalau nulis nah, itu ada di surat ke-19 ayat 12 itu Allah menjelaskan di sana ya Yahya udzil kitaba biquwwah wa atainaul hukma sabiyya. Jadi ketika Nabi Zakaria akhirnya diberi putaran diberi nama Yahya, ini Yahya diperintah oleh Allah ya Yahya wa Yahya udzil kitaba biquwwah, pegang teguh kitab itu dengan benar-benar kekuatan yang luar biasa, serius, tenanan. Wa atainahul hukma, dan kami berikan kepada dia kebijaksanaan sobiyah selagi masih kanak-kanak, sebelum dewasa. Sebelum dewasa sudah diasuh, sudah dibimbing, sudah dididik, sehingga ketika nanti dewasa itu sudah bisa menerapkan apapun yang dulu sudah diajarkan. Masih kanak-kanak diajar dulu, belum dewasa, masih sobi ya. Nah, ini jam yang berbahagia. Kadang-kadang ya kita niki apa ya? Ya itu karena banyaknya tipuan dunia lagi. Kembali lagi pada tipuan dunia nih, wow. Tipuan dunia luar biasa. Niki gambarannya, maka kita ya nanti generasi ya bukan tugas kita kalau ada menyiapkan generasi pengganti kita ini ya yang bisa luar biasa tadi, benar-benar taat pada Allah, tidak pernah meninggalkan sujud dan rukuknya ketika memang itu sudah waktunya, ya sujud dan rukuk bersama-sama orang yang rukuk, taat terus pada Allah, qanitin ya. Nah, jam yang berbahagia itu ya, sudah Maryam sudah dipilih, sudah wanita atas wanita seluruh alam dilebihkan. Nah, ini kita lanjut di ayat ke 45. Nah, dan 45 setelah Nabi Zakaria mengasuh Maryam dan sebagainya terus sampai Maryam ditemui malaikat Jibril dan seterusnya. Nah, ini dilanjutkan ya. Idz qalatil malaikatu, nah, ketika berkata malaikat, ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-masihu ibnu al-masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Malaikat berkata, malaikat Jibril melanjutkan ya. Ini sempat diselai berita bahwa itu adalah berita
tenanan ini min ampa'il ghaib ini kok. Kita serius yang Allah sudah wahyukan kepada Rasulullah. Jadi bukan dari orang lain, tidak dari siapapun. Rasulullah langsung dari malaikat Jibril. Ini diberi wahyu itu. Terus di sini idqalatil malaika, ketika malaikat berkata memanggil, hei Maryam, ya Maryam, innallaha, sungguh Allah, yubasyiruki, menggembirakan kamu, bi kalimati minhu, dengan kalimat darinya. Nanti semua kejadian apapun yang ada di muka bumi ini kan, kalau Allah menghendaki ya dengan kun saja, kalimat-kalimat itu dengan kalimat darinya. Nanti akhirnya dengan kun itu, seluruh dunia juga akan tercipta dari kun itu, termasuk salah satunya adalah Nabi Adam juga. Nah ini Nabi Isa, ismuhu, nanti namanya Al-Masihu Isa bin Maryam, Al-Masih Isa ibnu Maryam. Nah, ini berita gembira. Jibril menyampaikan, wahai Maryam, sungguh Allah memberi berita gembira, menyampaikan berita gembira padamu, bahwa nanti kamu akan diberi di situ dengan kalimat darinya, kamu diberi anak yang ismuhu namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam. Al-Masih Isa Al-Masih ibnu Maryam. Nanti ada ada sosok lain yang diberi nama Al-Masih tapi juga bukan ini. Nanti akan juga Al-Masih Dajjal ya, nanti dimusuhi oleh Nabi Isa. Nanti Nabi Isa di akhir zaman akan turun lagi untuk mengalahkan Al-Masih Dajjal yang kita selalu minta kan nggih. Niku teng kene tahiyat akhir niku kita minta perlindungan dari Al-Masih Dajjal. Dajjal pengembara. Niki. Itu di zaman nabi-nabi sebelumnya juga sudah dijelaskan Dajjal itu ada. Sudah dijelaskan. Tidak hanya di Quran nggih, di kitab-kitab dulu sudah ada penjelasan bahwa nanti fitnah terbesar adalah fitnah Dajjal. Tapi ya mudah-mudahan kita tidak ketemu. Baik, aduh, imannya harus kuat banget ketika Dajjal turun itu, aduh. Iman yang tempe-tempe katut kabeh. Ini Dajjal. Jadi Dajjal itu sebelum Al-Quran turun, kitab-kitab sebelumnya sudah membahas juga Dajjal itu. Nanti ada fitnah dunia yang sangat luar biasa dengan Dajjal ini. Nah, ini Maryam diberi berita gembira Allah, diberi dengan kalimatnya. Nanti ada putra namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Isa putranya Maryam, Isa bin Maryam. Wajihan, terkemuka, seorang yang terkemuka di dunia wal akhirat, di dunia dan akhirat. Seorang putra yang terkemuka di dunia dan akhirat. Namanya Al-Masih Isa Al-Masih ibnu Maryam. Al-Masih Isa bin Maryam. Wa minal muqarrabin, dan termasuk dari orang yang didekatkan kepada Allah. Orang yang didekatkan kepada Allah. Terkemuka dunia dan akhirat, didekatkan kepada Allah, ia benar-benar memiliki karisma, kedudukan di sisi Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat ini melalui syariat yang diwahyukan kepadanya, pemberian Alkitab dan hal-hal lain yang Allah anugerahkan. Itu nanti ada kisahnya, nanti bisa menyembuhkan orang buta dan sebagainya. Ada membuat dari lempung itu semacam berbentuk burung, nanti dengan izin Allah jadi burung betulan. Nah ini nanti termasuk itu. Banyak nanti diisahkan nanti di sana. Nah di sini masih Allah menjelaskan bahwa malaikat yang diutus oleh Allah
memberikan berita gembira. Innallaha yubasyiruki bi kalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Nah, ini itu tadi tetap bagaimana ketika seorang tadi dari Hana kemudian lahir Maryam dibina dengan ya sebuah proses yang luar biasa. Kemudian Maryam ini diberi berita, dipilih oleh Allah dari wanita seluruh alam, nanti diberikan putra bernama Al-Masih Isa bin Maryam. Terkemuka banget dunia dan akhirat. Sehingga jamaah yang berbahagia ini kita ya harus benar-benar yakin bahwa Allah memberikan putra Al-Masih Isa bin Maryam, putra Maryam ini nanti ya sama dengan kasusnya di zamannya Nabi Adam. Sama, ketika Nabi Adam nggak pakai macam-macam, tidak ada ayah dan ibu, nggak ada yang awalnya. Terus istrinya Adam juga nggak pakai tidak pakai ibu dan sebagainya. Nah ini sama kisah penciptaannya sama. Nah, ini Allah menjelaskan di lanjutnya ini Al-Masih Isa bin Maryam tadi wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlam wa minas sholihin. Wa yukallimun nasa, dan dia nanti berbicara kepada manusia fil mahdi, ketika masih dalam buayan, masih digendongan dalam gendongan. Wa kahlan, ketika dia dewasa, wa minas sholihin, termasuk orang yang soleh. Sehingga di sini dia nanti berbicara dengan manusia, menjelaskan hukum-hukum Allah dan sebagainya, diberikan kitab di sana, termasuk orang soleh yang baik. Nah, ini Allah memberitakan kepada Maryam. Isanya masih 8, masih ada. Jadi niki Nabi Isa nanti seperti itu, berbicara kepada manusia ketika masih dalam gendongan, dalam bayan, dan ketika dewasa juga menjelaskan macam-macam hukum dari Allah, menegaskan, terus juga termasuk wa minas sholihin, termasuk orang yang soleh. Nah ini terus niki ini Allah mewahyukan tadi. Nah, akhirnya Maryam menjawab, qalat Rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Ini qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini nanti kita dijelaskan di sini. Jadi qalat, ya ini Maryam berkata, dia berkata, maksudnya yang perempuan ya, ada taknya di situ, qalat berarti dia perempuan berkata, Maryam berkata, Rabbi wahai Rabbku, anna yakunu li waladun, anna bagaimana yakunu adalah terjadi, menjadi li bagiku, itu ada menjadi bagiku waladun, seorang anak. Bagaimana mungkin aku ini bisa punya anak, kemana gitu ya. Bagaimana mungkin aku ini bisa punya anak? Aku adalah aku gitu. Bagaimana tadi Maryam itu perempuan suci, perawan suci. Walam yamsasni bashar, walam dan belum pernah yamsasni aku disentuh. Ini bashar, seorang manusia. Maksudnya orang laki-laki. Tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun di situ, belum pernah. Terus gimana? Kok punya anak? Nah, ini Maryam berkata demikian. Allah mengabarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW bukan melalui kisah dari mana saja, dari langsung malaikat Jibril. Nah,
Ya sama dengan di kasusnya kemarin yang dijelaskan untuk Zakaria diberi kabar anak itu ya qala, dia berfirman kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha, kadzalika demikian itulah Allah kadzalika demikian itulah Allah yakhluqu, dia menciptakan ma apa-apa yasha yang dia kehendaki. Jadi ini malaikat menjelaskannya. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Ya sudah, demikian itulah Allah berfirman melalui pelantaran malaikat Jibril, demikian itulah Allah menciptakan apapun yang dia kehendaki pasti terjadi. Ini idza qada amran, apabila qada dia menetapkan amran sesuatu, apapun yang dia kehendaki, dia berkehendak menciptakan sesuatu, menetapkan sesuatu, ada ketetapannya, fa innama, maka sungguh hanyalah yaqulu, dia berkata, Allah berkata lahu kepadanya sesuatu yang akan dijadikan tadi, sesuatu yang dikehendaki tadi, kehendak tadi, kun, jadilah, fayakun, maka akan terjadilah. Sehingga di sini jamaah berbahagia, ini berlaku untuk apapun di semesta alam ini. Maka kita jangan terus terkecoh ya. Orang-orang di luaran sana itu kan dari awalnya firman, aduh rupet ya. Maka kita harus promosinya macam-macam, kita harus yakin apapun di alam semesta ini, kejadian apapun, kehendak apapun, jika Allah tadi, apabila Allah berkehendak apapun sesuatu, maka Allah cukup kun, bumi jadi, prosesnya panjang, seret. Maryam punya anak, tek, yakin situ akun jadilah. Ya gampang kan? Proses biologis ini pun bisa dibedah oleh para ahli. Sebetulnya manusia pun bisa dikloning. Kambing dikloning, manusia pun sebetulnya bisa dikloning. Tapi ditentang oleh seluruh ahli. Pemuka-pemuka nggak boleh cloning manusia. Bisa. Dah, manusia saja sudah itu pakai cloning walaupun bukan manusia yang menciptakan kan, cuma proses diatur-atur kan bisa toh. Kambing, ada kambing dulu di cloning. Itu manusia cuma mereka doyo kan ya, apa mereka daya niku. Ya ditata lah di bahasa Jawa ini mereka doyo. Apa bahasa Indonesia ini? Di rekayasa. Direkayasa. Bisa. Bahwa memang manusia cuma bisanya merekayasa. Yang menjadikan tetap Allah. Gitu. Manusia mengkloning manusia bisa sebetulnya. Hanya rekayasanya saja. Allah yang menciptakan menghendaki jadi ya jadi. Tapi Allah menjelaskan bahwa para ahli enggak boleh mengkloning manusia. Nah, ini. Jadi kun itu untuk semua hal, tidak hanya untuk Nabi Isa. Semua hal. Kalau Allah berkehendak menetapkan sesuatu, cuma bilang kun fayakun. Nah, ini jamaah yang berbahagia. Dari pelajaran ini maka kita harus yakin bahwa semua apapun yang ada di alam semesta ini, kalau sudah menghendaki, ya itu tadi kun jadi sudah. Maka di sana kita tetap harus yakin bahwa semua apapun dari awal manusia sampai diutusnya nabi-nabi sampai nabi terakhir Rasulullah Muhammad SAW, ya sama prosesnya harus kita yakini. Ini langsung petunjuk Allah untuk kita hidup ini supaya kita sukses. Jadi ini tadi idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, jamaah yang berbahagia, kiranya ini dulu sampai ayat berapa ini? Ayat 47. Nanti bagaimana kelanjutannya dari kisah panjang Maryam tadi. Memang namanya surat Ali Imran ya, keluarga Imran. Keluarga Imran punya istri namanya Hana dan seterusnya nih, Bang. Nah, jamaah yang berbahagia, ini dulu yang bisa kita bahas.
Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.